Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat untuk para orang tua dan lansia yang kami cintai. Perkenalkan, saya Dr. Amelia Gunawan, ingin mengajak sahabat lansia ngobrol seputar kesehatan di usia yang sudah tidak muda lagi. Tetapi, kesehatan tidak boleh kalah dari yang muda. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta kualitas hidup yang baik di usia senja. Pada usia lanjut, ginjal menjadi salah satu organ yang paling rentan mengalami penurunan fungsi. Secara alami, kemampuan ginjal menyaring racun dan kelebihan zat dalam darah akan berkurang seiring bertambahnya usia. Karena itu, apa yang kita makan setiap hari, termasuk sayur-sayuran, sangat berpengaruh terhadap kesehatan ginjal. Banyak orang beranggapan bahwa semua sayur pasti aman dan boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi lansia. Beberapa jenis sayur mengandung zat tertentu seperti oksalat, kalium, purin, atau natrium yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memberatkan kerja ginjal. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa mempercepat kerusakan ginjal, memicu batu ginjal, hingga memperparah penyakit ginjal kronis. Penting untuk dipahami, edukasi ini bukan untuk melarang makan sayur, melainkan untuk membantu lansia agar lebih bijak dalam memilih jenis sayur dan mengatur porsinya. Dengan pengetahuan yang tepat, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati sayur dengan aman tanpa membahayakan ginjal. Mari kita pelajari satu persatu jenis sayur yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia. 1. Bayam, sehat namun tinggi oksalat. Bayam dikenal sebagai sayur favorit banyak orang karena kaya zat besi, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan. Namun di balik manfaatnya, bayam mengandung oksalat yang cukup tinggi. Pada lansia, konsumsi bayam berlebihan dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di dalam tubuh. Ketika oksalat dan kalsium bertemu dalam jumlah besar, keduanya bisa membentuk kristal keras yang lama-kelamaan menjadi batu ginjal. Ginjal lansia yang fungsinya sudah menurun akan lebih sulit membuang kristal ini melalui urin. Masalahnya, banyak lansia mengkonsumsi bayam hampir setiap hari, baik sebagai sayur bening, tumisan, atau campuran makanan lain. Jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup dan variasi sayur lain, ginjal akan bekerja ekstra keras. Gejala awal gangguan ginjal akibat oksalat seringkali tidak terasa. Namun dalam jangka panjang, lansia bisa mengalami nyeri pinggang, sering buang air kecil, urin keruh, atau bahkan kencing berdarah. Bayam sebenarnya tetap boleh dikonsumsi, tetapi tidak setiap hari dan tidak dalam porsi besar. Mengolah bayam dengan cara direbus, lalu airnya dibuang, dapat mengurangi kadar oksalat. Variasikan juga dengan sayur rendah oksalat agar ginjal tetap aman. 2. Daun singkong, tinggi purin dan kalium. Daun singkong merupakan sayur tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Rasanya lezat dan mengandung protein nabati dan serat. Namun bagi lansia, konsumsi daun singkong berlebihan dapat berdampak buruk pada ginjal. Daun singkong mengandung purin dan kalium yang cukup tinggi. Purin dalam tubuh akan dipecah menjadi asam urat. Jika kadar asam urat meningkat, ginjal akan bekerja lebih keras untuk membuangnya. Pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, asam urat dapat menumpuk dan memperparah kerusakan ginjal. Selain itu, kandungan kalium yang tinggi dapat berbahaya jika ginjal tidak mampu mengeluarkannya secara optimal. Kelebihan kalium dalam darah bisa menyebabkan gangguan irama jantung, lemas, dan mual. Banyak lansia yang tidak menyadari bahaya ini karena daun singkong dianggap sayur kampung yang alami dan sehat.
Padahal, konsumsi berlebihan tanpa memperhatikan kondisi ginjal dapat menimbulkan masalah serius. Solusinya, lansia sebaiknya mengkonsumsi daun singkong secara terbatas, tidak lebih dari 1-2 kali seminggu. Pastikan juga daun singkong dimasak hingga matang sempurna dan dikombinasikan dengan sayur lain yang lebih aman bagi ginjal. 3. Kangkung, risiko oksalat dan purin. Kangkung adalah sayur yang murah, mudah didapat dan digemari oleh banyak kalangan, termasuk lansia. Namun kangkung juga mengandung oksalat dan purin yang jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak buruk bagi ginjal. Pada lansia, konsumsi kangkung dalam jumlah besar dan terlalu sering dapat meningkatkan risiko batu ginjal dan kenaikan asam urat. Kombinasi ini sangat berbahaya, karena ginjal harus menyaring zat sisa lebih banyak, sementara kemampuannya sudah menurun. Masalah lain adalah cara pengolahan. Kangkung sering dimasak dengan banyak garam, saus, atau penyedap rasa. Kandungan natrium yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah, yang merupakan faktor utama kerusakan ginjal pada lansia. Tanda-tanda ginjal mulai terbebani bisa berupa kaki mekak, cepat lelah, atau tekanan darah sulit terkontrol. Sayangnya, banyak lansia menganggap ini sebagai bagian normal dari penuaan. Kangkung tetap boleh dikonsumsi, tetapi sebaiknya dibatasi porsinya dan tidak dikonsumsi setiap hari. Pilih cara masak yang lebih sehat, seperti direbus atau ditumis ringan dengan sedikit garam. Variasi sayur adalah kunci untuk menjaga ginjal tetap sehat. 4. Sawi hijau dan sawi putih, kalium tersembunyi. Sawi hijau dan sawi putih sering dianggap sayur ringan dan aman untuk semua usia. Namun, kedua jenis sawi ini mengandung kalium yang cukup tinggi. Pada lansia dengan gangguan ginjal, kelebihan kalium bisa menjadi masalah serius. Ginjal yang sehat berfungsi menjaga keseimbangan kalium dalam darah. Saat fungsi ginjal menurun, kalium dapat menumpuk dan menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Gejalanya meliputi jantung berdebar, lemas, kesemutan, hingga gangguan irama jantung yang berbahaya. Banyak lansia mengkonsumsi sawi hampir setiap hari karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Namun konsumsi berlebihan tanpa pengaturan porsi dapat memberatkan ginjal secara perlahan. Untuk mengurangi risiko, sawi sebaiknya direbus dan air rebusannya dibuang. Lansia juga perlu mengkombinasikan sawi dengan sayuran rendah kalium seperti labu siam atau wortel. Ingat, masalah ginjal sering berkembang tanpa gejala jelas. Oleh karena itu, pengaturan pola makan menjadi langkah pencegahan paling penting bagi lansia. 5. Brokoli, sehat tapi jangan berlebihan. Brokoli dikenal sebagai superfood karena kaya antioksidan dan vitamin. Namun brokoli juga mengandung kalium dan oksalat dalam jumlah sedang. Jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, brokoli dapat membebani ginjal. Masalah utama adalah anggapan bahwa brokoli boleh dimakan setiap hari dalam jumlah besar. Pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, kelebihan kalium dari brokoli bisa menumpuk dalam darah. Selain itu, brokoli mengandung senyawa tertentu yang dapat memperlambat kerja tiroid jika dikonsumsi mentah atau berlebihan, yang secara tidak langsung mempengaruhi metabolisme tubuh dan kerja ginjal. Brokoli tetap aman jika dikonsumsi dalam porsi wajar sekitar 1-2 kali seminggu. Pastikan brokoli dimasak dengan baik dan tidak dikombinasikan dengan garam berlebihan. Variasi adalah kunci. Jangan terpaku pada satu jenis sayur saja, meskipun sayur tersebut dikenal sehat. 3. Terong, natrium dan oksalat tersembunyi. Terong sering dianggap aman karena rasanya ringan dan mudah diolah. Namun terong mengandung oksalat dan sering dimasak dengan cara digoreng atau diberi banyak garam. Pada lansia, kombinasi oksalat dan natrium tinggi dapat memperburuk fungsi ginjal. Natrium berlebih meningkatkan tekanan darah, sementara oksalat meningkatkan risiko batu ginjal. Terong yang digoreng juga menyerap banyak minyak yang dapat memperburuk kolesterol dan mempercepat kerusakan pembuluh darah ginjal.
Sebaiknya, lansia membatasi konsumsi terong, memilih cara masak rebus atau kukus, dan menghindari konsumsi terlalu sering. Kunci aman makan sayur untuk lansia. Sayur sangat penting bagi kesehatan lansia, tetapi tidak semua sayur aman jika dikonsumsi berlebihan. Bayam, daun singkong, kangkung, sawi, brokoli, dan terong tetap boleh dimakan asalkan dalam porsi wajar dan tidak setiap hari. Kunci menjaga ginjal lansia tetap sehat adalah variasi makanan, pengaturan porsi, cukup minum air putih, serta membatasi garam dan penyedap. Jika memiliki riwayat ginjal, asam urat, atau tekanan darah tinggi, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis. Terima kasih sudah mau menemani saya ngobrol hari ini. Besok kita ngobrol lagi ya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan perbanyak minum air putihnya. Semoga edukasi ini bermanfaat dan membantu Bapak serta Ibu menjalani usia lanjut dengan lebih sehat dan berkualitas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.